Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memanglah seorang pribadi yang mengagumkan. Dalam bacaan Yesus tadi tampilkan bagaimana orang-orang terkesan, terpesona dengan kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, sehingga mereka yang mendengar pengajarannya menganggap bahwa Yesus ini adalah seorang nabi, bahkan Mesias. Demikian juga para penjaga bait Allah, hamba-hamba Imam Agung ketika disuruh untuk menangkap Tuhan Yesus pun mereka tidak melakukan karena mereka terkesan dengan kata-katanya. Juga muncul Nikodemus yang pada malam hari secara diam-diam datang kepada Tuhan Yesus. Maka di sini juga muncul supaya Tuhan Yesus diberi kesempatan untuk membela diri. Dan sebagaimana ketentuan dari hukum mereka, tidak ada seorang yang dihukum kalau sebelum mereka membela perkaranya. Ini ditampilkan dalam bacaan Injil, orang-orang yang terpesona kepada pribadi Tuhan Yesus yang sungguh mengagumkan.
Saudara-saudara yang kasih, kita pun sebagai murid Tuhan Yesus hendaknya juga mempunyai sikap ya, ketertarikan ya kepada Dia ya, terpesona ya, kagum dengan pribadi Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Hendaknya rasa kagum ini ya, senantiasa mengundang kita untuk selalu dekat dengannya, ya, bersatu dengannya, ya, mengenal lebih jauh, ya, lebih dalam dari Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga akhirnya dari sikap kita ya lahirlah ya, sikap mencintai, lahirlah juga dari diri kita ya menjadi serupa ya dengan Dia. Ini yang harus ada dalam diri kita seorang murid ya, untuk menjadi serupa ya dengan Dia ya. Diri murid, diri kita harus semakin menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus, menyerupai dalam pengorbanannya ya, dalam pengampunannya, dalam kesetiaannya ya, terhadap kehendak Bapaknya, dan terlebih ya, dalam cintanya ya, kasihnya yang sungguh ya luar biasa dalam mengasihi Bapa dan juga mengasihi umat manusia sampai memberikan hidupnya, menaruhkan hidupnya wafat di salib. Ini merupakan kasih yang besar, yang luar biasa. Hendaknya diri kita sebagai murid selalu ada dorongan ya, untuk selalu dekat dengan Dia, ya, melihat dari dekat, ada ketertarikan, sehingga lahirlah dari diri kita cinta, dan senantiasa kita berjuang ya, untuk hidup semakin serupa dengan Dia. Kiranya bila proses ini terjadi, yaitu proses iman dalam diri kita, tentu kita akan mencapai kesempurnaan hidup sebagai murid-muridnya.